Para sahabat, stres adalah bagian dari kehidupan kita. Misalnya tadi kita buat simulasi, acara nggak mulai-mulai. Kenapa kita susah masuk Zoom? Nah, ini adalah bagian dari stres. Nah, namun di masa COVID-19 ini, stres menjadi agak besar ya, karena ada banyak yang kehilangan pekerjaan, ada yang harus tinggal di rumah dengan banyak anak, dan sebagainya. Nah, maka pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang stres, dan kita mengundang malam hari ini Dr. Sandy yang akan berbicara tentang stres dan akan dipandu oleh sahabat kita Marius. You help yourself, then you help each other. Jadi yang saya mau sharing pada malam ini, how do you help yourself? Kan kalau misalnya kaki saya suka ankle. Ini kalau misalnya sama keluarga saya suka kena ankle gitu. Kalau ankle, saya kena ankle kan bisa dikompres kan pakai es. Kalau misalnya punggungnya lagi pegel, paling diminta pijit sama temen gitu or something kan. Tapi kalau soal pikiran, how do we do that? Right? How do we do that? Jadi malam ini kita akan mendalami, how do you help yourself and how do you help each other? Next slide please. First one, mengatasi stres di masa pandemi. Oke, sebelum kita memasuki bagaimana cara mengatasinya, saya pengen ke Romo dulu deh kalau gitu deh ya. Romo, tadi sudah dibicarakan dengan Sandy, help ourselves first, and then we can help others. Nah, pandangan Romo sebagai seorang pastor, sebagai seorang gembala di dalam komunitas CIC, dan mungkin juga ada yang masih kontak-kontak Romo dari Indonesia juga. Bagaimana Romo, ini benar atau pandangan Romo bagaimana? Dan dari pihak Keuskupan Agung Sydney untuk ada komunikasi nggak mengenai hal ini dari mereka? Oke, dalam bahasa Latin itu ada pepatah yang mengatakan begini, nemo dat quod non habet, yang artinya kamu tidak bisa memberi kalau kamu tidak punya, gitu. Nah, jadi dalam menghadapi stres ini juga sama, waktu awal-awal bahkan sebelum lockdown itu dari Keuskupan sudah ada bantuan dari psikolog, gitu. Jadi kita bisa bicara gitu supaya kita untuk pastor aja, supaya kita menyadari gitu. Nah, makanya dari awal di rumah kami itu kami sudah membuat struktur gitu. Jadi misalnya ada 2 pagi lebih panjang, lalu makan siang lebih banyak, wine-nya lebih banyak, gitu. Ngobrolnya lebih panjang gitu. Jadi kalau kami lebih diberitahu lebih dahulu. Jadi diberi tahu lebih dahulu sehingga pada saatnya nanti kami menjadi siap gitu. Oh gitu ya. Oke Romo, nanti kita balik lagi ke Romo lagi ya mengenai bagaimana dari sisi Romo kita bisa mengatasi stres di masa pandemi ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke Sandy. Ya, ayo kita lanjutin bagaimana nih stres-stres seperti ini tuh bagaimana cara ngatasinnya. Great. So we'll get started ya. Jadi sebenarnya sebelum kita bicara tentang stres, there's one very very important thing. Next slide please. Which is kita seringkali nggak sadar bahwa kita stres. Right? Iya ya. Absolutely. Kita kan punya kecenderungan di orang Indonesia nih. Misalnya kemarin ask me how am I doing? Yeah, how are you, Sandy? Apa kabar? I'm okay. Iya. I'm very good gitu. Ya, jarang sih orang ngomong I'm not good. Iya. Jarang ya. Itu semacam tabu in our culture. Padahal kalau kita tidak menyadari dan mengakui bahwa kita stres, we cannot solve the problem. Benar ya. We have to acknowledge bahwa I'm not okay. Saya merasa kesepian. Saya merasa I'm afraid gitu. Baru kita bisa tackle problemnya. Tapi kalau kita denial bahasa Indonesia apa ya? Menyangkal. Kita menyangkal bahwa kita stres, it will never go away. We cannot solve something that we cannot confront. Jadi pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita stres, dan seperti yang Marius cerita, we don't realize it. Tapi next slide please. Ada ciri-ciri orang stres, gampang marah, gampang capek, and there are many different things gitu. Just a note, at any point you can ask questions. Kalau misalnya ada pertanyaan atau nggak jelas, karena saya sadar betul bahwa my Indonesian isn't perfect. Jadi kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, feel free to ask questions. Okay, yeah. Now let's look at the slide here. Ciri-ciri orang stres, gampang marah, gampang capek, kadang-kadang nggak bisa konsen lagi ngerjain apa, and you're like, aduh, just can't concentrate gitu. Sometimes susah doa, susah baca firman. Okay. That's one of the signs gitu. Orang stres juga kadang-kadang nggak mau ketemu orang, pengennya menyendiri terus. Dan another sign is pikiran selalu negatif. So out of the list, Komar, what can you relate to? All of the above kali ya.
Amin, aku tuh orang bukan paling sabar, abis capek, iya semuanya ini selalu negatif. Aku tuh paling kalau udah kerja di stres di kerja, stres di keluarga, udah nggak mau pergi-pergi lagi. Bahkan kayaknya aku pernah ngomong ke siapa ya, sebenarnya aku agak sedih lockdown itu mulai berakhir. Sebab akhirnya kenapa? Masih ketemu klien lagi, masih ketemu bos lagi, masih ketemu anak buah lagi. Aduh, kayaknya memikirkannya saja sudah deg-degan. Absolutely. And I think thank you so much for sharing. Kita harus sadari bahwa ini adalah ciri-ciri orang stres. Jadi kalau kita harus we have to pay attention gitu. Kenapa kita sekarang kayaknya gampang marah ya? Kenapa kita capek terus ya? Kepengennya tidur terus? Kenapa kita kerjain apa nggak bisa konsen? Siapa tahu kita lagi stres. Iya. And so once we know kalau kita stres, then we can start to talk about the solution. Yeah. Next please. And so, kan kita punya tabu di dalam budaya kita. Kita nggak suka ngomong, oh, I'm depressed, I'm stressed gitu. Saya mau katakan pada hari ini, it's okay to feel stressed. It's okay to feel lonely. It's okay to feel depressed. What matters is what we do about it. Yang benar-benar penting, apa yang kita lakukan dengan perasaan tersebut. Right? Benar, Karena ya. nobody's perfect. Mungkin kalau dari sisi Romo, ada gak tokoh di Alkitab gitu that shows it's okay if we're afraid, it's okay if we're stressed sometimes. Oke. Ada seorang santo imatan begini, Tuhan ajarilah aku untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah, mengubah apa yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk membedakannya. Nah itu kalau dalam perspektif. Ya, that's right. That's lovely sih. Thank you Romo, thank you for that serenity prayer. I love it very much. Wait, sebenarnya kata kamu itu it's okay to be stressed. Jadi apakah stres itu sebenarnya apa ya? Apakah stres itu memang semua orang ada atau sebenarnya stres itu istilah klinik nggak sih gitu? Orang mesti di apa namanya diagnose dulu baru bisa dibilang stres, atau memang semua orang itu pasti ada stresnya? Nah itu setiap orang itu pasti mengalami stres. Ada yang namanya stress disorder. Ada namanya anxiety disorder. Oke. Jadi kalau udah cukup berlebihan, itu yang kita katakan dalam psikologi, ini adalah suatu disorder gitu. Tapi the stress that we're talking about is daily stress. Oke. Dan sebenarnya dalam taraf yang it's enough gitu, it's a healthy thing. Stress itu suatu hal yang baik. Kalau misalnya kita nggak stress, we don't act. So there's a little bit of stress that we need to have. Right. Cuman karena COVID-19 dan pandemi ini, we get stressed a bit more gitu than the normal amount. Oke. We get stressed more than the normal amount Yeah. gitu. Jadi ini bukan satu hal yang stress klinis atau stress disorder, tapi it's still too much to be healthy. Too much stress. Makanya sampai ada ciri-ciri kita gampang marah, kita capek, kita nggak mau ketemu orang. Jadi para pemirsa, stres itu bisa seperti tadi Dr. Sandy bilang, stres itu bisa dialami oleh semua orang. Bahkan hampir semua orang pasti mengalami yang namanya stres, ya, dari yang kecil sampai paling besar. Jadi kalau iya, coba kita dalami lebih lagi. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa di chat box ya, atau mungkin kita ada email atau ada WhatsApp grup bagaimana. Coba kita mau tahu para pemirsa ini ada bukan masalah sih, mau bertanya apa atau mau sharing apa dalam hal stres dalam masa pandemi ini. Yep. Great. So, next slide please. Jadi pada malam hari ini, saya mau kasih 4 teknik. 4 tips bagaimana kita bisa menangani stres di masa COVID-19 ini. Oke. It's very interesting. Nanti kita sampai akan masuk ke sesi meditasi singkat sama Romo. Oke. So that's gonna be very Oke, interesting oke. as well.